Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan dengan judul yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia. Jadi ini adalah hal yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia. Tarotku tuliskan judulnya ya. Yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia. Jadi nanti kita akan baca dari sisi kamu, dari sisi dia, apa yang terjadi dan apa yang terjadi di antara kalian ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali kesini ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Ini adalah pembacaan tentang yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia. Mohon maaf, dianya terlewat sebentar. Oke, antara kamu dan dia. Kita akan general reading, kita tidak pilih kartu, kita akan langsung ke pembacaan ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Yang terjadi dalam waktu dekat antara aku dan dia. Fokus kembali ya. Tanyakan dalam hati. Yang terjadi dalam waktu dekat antara aku dan dia. Sekali lagi tanyakan dalam hati. Yang terjadi dalam waktu dekat antara aku dan dia. Tarotku tebar kartunya ya. Tarotku akan ambil satu kartu, dua kartu, tiga kartu. Kartu pertama untuk kamu, kartu kedua untuk dia, dan kartu yang di tengah adalah yang di antara kalian ya. Masing-masing kita akan tambahkan 4 kartu lagi. Untuk kamu, untuk dia, dan ini yang ada di antara kalian ya. Ini adalah apa yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia. Kita akan mulai dari kartu yang paling atas ya. Kita akan mulai dari kartu yang paling atas. Kita mulai dari yang terjadi dalam waktu dekat, ini tentang kamu ya. Kartu yang muncul adalah kartu Gemini ya. Kartu Gemini adalah kartu The Lover di kartu tarot. Jadi kartu Gemini sendiri dirule oleh Merkuri sebagai planet ya, sebuah pergerakan, sebuah perubahan. Karena Merkuri membawa sebuah perubahan atau pergerakan. Untuk kamu yang masih single ya, untuk kamu yang masih single dan kebetulan mengikuti pembacaan ini, ada kisah cinta yang menarik yang akan hadir dalam waktu dekat. Kemudian untuk kamu yang udah berpasangan ya kan, untuk kamu yang udah berpasangan, dalam waktu dekat ada akan banyak hal-hal yang kaitannya dengan sisi romantisme, kedekatan dengan pasangan atau hubungan-hubungan yang menyenangkan antara kamu dengan si dia. Ini saat The Lover datang. Kita lihat dari sisi dia ya. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Cup. Kartu Queen of Cup sendiri adalah kartu tentang bagaimana pengalaman masa lalu memberikan sebuah pembelajaran untuk bertindak, bersikap, melakukan hal yang lebih baik dalam hubungan. Di kamu ada Lover, di dia ada Queen of Cup. Ini udah nyambung. Karena dari hubungan-hubungan yang pernah dialami mungkin sama kamu atau hubungan sebelumnya, dia belajar banyak hal. Salah satunya adalah memperlakukan pasangan dengan lebih baik. Jadi saat ini dia dapat Queen of Cup, kamu dapat The Lover ya, ini akan saling terhubung. Kita lihat yang ada di tengah ya. Kartu yang muncul adalah kartu The Hermit ya, ini tentang saling menuntun, saling mengarahkan, saling membantu, dan bagaimana menciptakan sebuah keajaiban dalam hubungan kamu sama si dia. Sama-sama ada Merkuri di sini, sama-sama ada pergerakan ya. Jadi ini dalam waktu dekat antara kamu dan dia, ini akan banyak sekali hal-hal menyenangkan seputar masalah percintaan kalian ya. Dimana kalian bisa saling menuntun satu sama lain, bisa saling menyayangi. Ini kartu yang positif ya. Kita lihat lebih jauh lagi ya. Yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu
Yang muncul adalah kartu 6 Pentacle, ini tentang memberi ya. Saat Moon berada di Taurus, saat Moon travel ke Taurus, Moon planet yang membantu memberikan kemampuan untuk ekspresi. Energi dari bulan ini membuat kita lebih ekspresi, sedangkan Taurus di sini hal-hal yang sifatnya terhubung dengan elemental bumi. Moon sendiri berkaitan dengan perasaan, Taurus dengan elemental bumi. Bagaimana sekarang kamu mengekspresikan perasaan kamu menjadi nyata? Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin selama ini kamu idam-idamkan, pengen sampein sama dia atau pengen kamu lakukan bersama dengan dia, nah ini ada momen dari sisi kamu untuk bisa mewujudkan hal ini dalam waktu dekat. Mungkin ada tempat yang ingin tuju bersama, ada barang yang ingin dituju bersama, atau ada hal-hal yang ingin dilakukan bersama-sama. Nah, ini ada kesempatan dari sisi kamu. Kita akan lihat dari sisi dia ya. Ada kartu Ace of Wands. Kartu Ace sendiri artinya potensi-potensi besar. Ace of Wands terkait dengan elemental api. Dia sendiri sedang bersemangat, sedang berapi-api melakukan yang terbaik dengan kamu. Dia sedang punya hasrat yang sangat kuat untuk melakukan banyak hal sama kamu. Kita lihat kartu tengahnya. Dan di sini ada kartu King of Wands ya. Kartu King of Wands sendiri raja dari tongkat elementalnya ya. Jadi ini adalah kartu raja yang paling ideal. Jadi di King of Wands sendiri, ini adalah sangat bagus sekali bahwa ini adalah waktu yang tepat di mana apa yang kalian ingin wujudkan, kamu dengan dia udah sama-sama saling mendukung, dia bersemangat, kamu bisa mewujudkan dan terhubung. Dan akhirnya apa yang kalian cita-citakan, impian kalian yang khususnya hal-hal yang dilakukan secara fisik, secara nyata, itu dalam waktu dekat bisa kalian lakukan. Misal kalian pengen pergi keluar, pengen jalan, pengen berduaan, pengen melakukan hal-hal yang hanya berkaitan tentang cinta kalian berdua nih, bisa kalian lakukan dalam waktu dekat ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Oke, di sini ada kartu 5 tongkat saat Saturnus berada di Leo. Saturnus membawa limitation ya. Saat Saturnus hadir, ini energi yang membatasi itu muncul. Jadi planet ini membawa keterbatasan. Leo ini kebebasan. Mungkin di 2 kartu awal ini indah untuk kisah cinta kamu. Tapi saat Saturnus hadir di Leo, keterbatasan kamu direnggut, kebebasan kamu berkurang. Jadi bisa jadi yang kamu inginkan nggak 100% sama dengan yang dia mau. Atau mungkin ada beberapa hal, aturan-aturan yang dia terapkan sama kamu, mungkin dia membatasi kamu, mungkin dia posesif sama kamu, dan ini membuat kamu nggak nyaman, buat kamu merasa dibatasi. Kita lihat dari sisi dia ya. Kartu yang muncul adalah kartu full. Saat kartu yang muncul adalah kartu full ini cerita tentang kebebasan. Nah ini bisa jadi yang membatasi adalah kamu. Kamu membatasi dia, dalam artian mungkin ada hal-hal yang kamu khawatir dia lakukan, tapi dia lagi pengen bebas. Nah akhirnya yang terjadi adalah ya ini konflik kepentingan. Kamu ingin membatasi atau memberikan batasan, dia nggak mau dibatasi. Yang terjadi di antara kalian akhirnya adalah kartu 8 pedang ya. Jupiter berada di Gemini. Jupiter sendiri sebenarnya planet yang saat datang itu membawa pertumbuhan. Tapi sayangnya saat Jupiter main ke Gemini ini jaraknya sangat jauh ya, 360 derajat dia ke Gemini, yang terjadi adalah Jupiter udah kelelahan. Dan di kondisi 8 pedang ini adalah kondisi dibatasi oleh lingkungan, kembali keterbatasan. Jadi saat ini terjadi, hal dalam waktu dekat adalah ada beberapa hal yang kamu sama dia mungkin beda prinsip. Buat kamu A ini boleh, buat dia A ini nggak boleh. Buat dia B ini boleh, buat kamu B ini nggak boleh. Oke. Akhirnya kalian saling membatasi karena sebenarnya ya alasan utama sama-sama saling sayang. Nggak mau pasangannya terluka atau mungkin nggak mau pasangannya ngalamin kejadian nggak enak. Tapi yang terjadi dalam prakteknya adalah si dia atau kamu banyak merasa dibatasi satu sama lain ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu 10 pedang ya. Saat Sun berada di Gemini, dari sisi kamu, Sun ini planet yang saat datang dia membawa kecerahan, kejernihan, dan membuka hal-hal yang selama ini jadi sebuah rahasia. Saat Sun datang ke Gemini, Gemini terkait dengan kartu The Lover. Gemini sendiri terkait dengan The Lover yang berkaitan dengan kartu hubungan atau kekasih. Nah di sini saat Sun main ke Gemini, yang terjadi adalah rahasia-rahasia dalam hubungan antara kamu dengan si dia dalam waktu dekat bisa jadi akan terbongkar atau terbuka. Untuk kamu yang memang dia adalah pasangan resmi kamu, alias kamu bukan pihak ketiga dari sebuah hubungan, ini baik-baik aja. Tapi jika kamu adalah pihak ketiga dalam sebuah hubungan, hati-hati, ada indikasi terbongkar. Atau jika dia punya pihak ketiga, ini dalam waktu dekat ada potensi akan terbongkar. Kita lihat dulu dari sisi dia ya. Ini akan mengarah kemana. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Swords. Kartu Queen of Swords ini sebenarnya kartu Queen yang udah sangat lelah dengan pola lama yang berulang dan ingin ke depannya lebih baik. Bisa jadi ada rahasia dari sisi dia yang selama ini dia pendam, dia simpan. Akhirnya kamu akan tahu dalam waktu dekat ya. Kita
Kita lihat kartu tengah. Ada kartu 8 won. Sebenarnya rahasia ini dia juga udah sadar bahwa suatu saat akan terbongkar juga. Hanya saja ini tinggal menunggu waktu, dan sebenarnya dalam waktu dekatnya ada potensi apa yang dia rahasiakan dari kamu ini akan terbuka, dan sebenarnya dia udah siap untuk terbukanya hal ini ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Kartu yang muncul adalah kartu Six of Cups ya, saat sekarang berada di Scorpio. Scorpio memang tentang rahasia, bahwa kecerahan di awal mungkin terbongkarnya rahasia ini ya bukan sesuatu yang menyenangkan. Namun di sini karena ada kesiapan satu sama lain, sebenarnya di kartu yang terakhir ini positif. Dari sisi kamu bisa akhirnya jadi lebih apa adanya sama dia karena udah ada keterbukaan. Kita lihat dari sisi dia, di sini ada kartu 9 pentacle. Dia pun ya ini tentang menuai apa yang udah ditabur ya. Saat Venus berada di Virgo, Venus ini membawa suatu hal yang berkaitan dengan perasaan yang positif. Saat dia main di Virgo, Venus membantu Virgo untuk dia bisa lebih mendapatkan apa yang sudah dia tabur sebelumnya. Jadi biarpun ada rahasia yang terbongkar antara kamu dengan si dia, sebenarnya ya kalian berdua udah berada di titik ya siap untuk menerima hal ini. Kita akan lihat kartu tengahnya. Kartu yang muncul adalah kartu 7 cup. Di kartu akhir ya, kartu 7 cup ini tentang ilusi. Jika ada rahasia yang terbongkar antara kamu sama dia, ya kan, jika ada hal-hal yang dia rahasiakan dari kamu, hati-hati. Mungkin saja kamu bisa menerima hal tersebut. Jika saja mungkin ada kebohongan yang dia ucapkan sama kamu, akhirnya dia mengakui, mungkin kamu bisa menerima. Tapi hati-hati, jangan sampai kebohongan yang sama nanti ke depannya berulang kembali. Karena kartu 7 cup ini tentang janji dan harapan. Dia beri janji-janji yang indah, dia kasih harapan-harapan yang bagus sama kamu, tapi akhirnya janji hanya tinggal janji. Karena kartu-kartu yang berada di naungan angka 7, jika kita kaitkan dengan Kabalah, di mana 7 sendiri dinaungi oleh Venus yang membawa suatu kesenangan sesaat, tapi akhirnya ini hanyalah sebuah ilusi. Janji manis indah, janji manis bersama, tapi akhirnya hanya tinggal sebuah janji, karena ke depannya nanti ya dia nggak punya langkah atau step atau memang kapasitas untuk mewujudkan. Jadi hati-hati. Jika sebelumnya rahasia yang terbongkar adalah rahasia yang membebani kamu atau merugikan kamu, dan dia berjanji akan berubah, hati-hati. Karena bisa jadi janji hanya sekedar janji dan perubahan tidak terjadi ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.